Shalom adik-adik. Apa kabar kalian semua? Kakak percaya semuanya pasti dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita mau sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Namun sebelum itu kita mau membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih, dan saatnya kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik. Nah, semuanya siapkan hati dan pikirannya. Gak ada yang lari-larian, gak ada yang main-main. Tapi kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Semuanya duduk yang manis ya. Kita naikkan pujian, tenanglah kini hatiku. Angkat suaranya ya adik-adik, jangan ada yang diam. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa
adik-adik kita mau bersatu dalam doa, semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami adik-adik sekolah minggu rindu lebih lagi Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan terus membimbing kami, Tuhan terus memimpin kami, menuntun kami kemanapun kami pergi. Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya ibadah ini. Dan kami percaya bahwa Kau hadir dan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita naikkan satu kali lagi pujian Senin Selasa. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milik-Mu, Minggu aku terus memuji-Mu, setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milik-Mu, Minggu aku terus memuji-Mu, setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Haleluya, Yesus adalah segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, biarlah kami mempunyai telinga seorang murid, menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang taat, dan setiap firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan berakar, bertumbuh, dan kami dapat menjadi pelakunya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan apapun yang mereka sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel 14 ayat 1 sampai dengan 23. Begini ceritanya. Pada masa itu Raja Saul memerintah bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Israel merasa ketakutan adik-adik. Karena apa? Jumlah bangsa Filistin sangat banyak, melebihi dari bangsa Israel. Bangsa Israel sangat ketakutan. Mereka lalu pergi ke hutan bersembunyi di dalam gua. Saking ketakutannya melihat jumlah orang-orang Filistin yang sangat banyak. Menurut ukuran manusia itu tidak mungkin bisa dilawan oleh bangsa Israel. Nah, pada saat itu ada seorang pemuda yang sangat pemberani. Dia bernama Yonatan. Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul. Yonatan mulai berpikir adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bisa melawan bangsa Filistin. Lalu dia mengajak salah satu prajuritnya. Dia berkata, ayo ikutlah aku.
kita mau melawan bangsa Filistin. Lalu prajurit tersebut berpikir, apa iya ya kita bisa melawan bangsa Filistin sedangkan kita hanya berdua? Tapi dia tetap mengikuti apa kata tuannya, si Yonatan. Baiklah tuanku, mari kita pergi untuk melawan bangsa Filistin. Lalu mereka berdua pergi ke perkemahan bangsa Filistin. Mereka melihat dari jarak jauh. Wah, ternyata di sana banyak penjaga orang-orang prajurit Filistin. Lalu Yonatan berkata kepada prajuritnya, setibanya kita di sana, kalau prajurit Filistin mengajak kita untuk pergi menghampiri mereka, itu berarti tanda dari Tuhan. Baiklah tuanku, mari kita pergi ke tempat perkemahan mereka. Setiba mereka di sana, prajurit Filistin lalu memanggil mereka. Hai kalian berdua, naiklah ke atas. Lalu mereka melihat, inilah tandanya. Kemarilah kalian, biar akan kuhajar kalian berdua. Lalu Yonatan berbicara kepada prajuritnya, ayo kita naik ke atas. Begitu tiba di atas, mereka langsung berperang melawan prajurit Filistin. Padahal mereka cuma berdua adik-adik, sedangkan tentara yang ada di sana ada 20 orang. Tetapi karena Yonatan mengandalkan kekuatan Tuhan, dia berhasil melawan semua tentara-tentara Filistin yang ada di sana. Berita ini terdengar sampai ke Filistin, ke Israel. Lalu Raja Saul berbicara kepada imam-imam, siapakah yang pergi ke sana? Siapakah mereka yang melawan tentara-tentara Filistin tersebut? Lalu imam-imam itu berkata, itu adalah Yonatan, itu adalah anak Raja Saul. Ayo kita pergi ke sana. Lalu bangsa Israel menyusul Yonatan untuk melawan orang-orang Filistin. Tibanya mereka ke tempat perkemahan Filistin, mereka lalu berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin gentar ketakutan karena Tuhan memberikan mereka kegentaran. Langit dan bumi pun gentar karena keberaniannya Yonatan. Akhirnya singkat cerita adik-adik, bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin lari tunggang langgang kembali ke negaranya, ke bangsanya. Lalu bangsa Israel bersorak-sorai akan kemenangan mereka. Adik-adik, dengan kesimpulan ini kita belajar dari Yonatan bahwa Yonatan terus mengandalkan Tuhan. 2 orang melawan 20 orang, tetapi yang 20 orang kalah. Karena apa? Yonatan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan ada selalu di dalam kehidupan Yonatan. Nah adik-adik, kesimpulan dari cerita yang tadi kakak ceritakan, kita harus terus mengandalkan Tuhan seperti Yonatan mengandalkan Tuhan untuk menghadapi bangsa Filistin. Itu kita juga harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Nah, cerita ini sudah selesai, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita tentang firman kebenaran-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami yang sudah berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik, dan jangan lupa minggu depan ada ibadah lagi ya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.